Selama Kaisar Dakia sakit parah setahun belakangan ini, setiap hari di Dakia seakan dipentaskan sebuah sandiwara perebutan kekuasaan. Acu adalah orang yang pernah memimpin pasukan. Ia tentu saja menyadari kegawatan situasi ini. Ia melangkah ke depan dan berkata untuk menghibur Yuan Yu, "Kau berhati-hatilah dalam segala hal. Tak usah mengkhawatirkan diriku. Pasukan di Wisma ini cukup gagah. Walaupun selaksa orang datang menyerang pintu, kami masih akan dapat mempertahankannya selama 2 sichen. Lain kali tak usah membagi pasukan untuk melindungiku." Mendengar perkataannya, Yuan Yu tercengang lalu bertanya, "Kapan aku membagi pasukan dan memulangkannya ke rumah?" Dengan heran, Aco berkata, "Baru-baru ini pasukan pengawas dari kantor pejabat setempat datang kemari. Mereka melindungi kami sampai 2 sichen lebih." Dahi Yuan Yu berkerut dalam-dalam. Setelah berpikir amat lama, ia baru menggeleng dan berkata, "Itu bukan orangku." Aco memandangnya dengan ragu. Wajahnya amat serius. Yuan Yu tersenyum, menggenggam tangannya dan berkata, "Tak apa-apa, seharusnya mereka tak punya maksud jelek. Apa mereka orang Wei Suye? Kalau aku tak salah menduga, mereka seharusnya orang Zhao ke-13. Tumpukan salju seakan tumpah di dadanya. Dalam sekejap mata, segalanya sedingin es. Suara Yuan Yu menjadi agak berat. Kaisar sakit parah. Hampir semua orang yang mempunyai kekuatan di kota Zhenhuang berada di istana. Orang yang saat ini tak ada di istana dan masih mempunyai kemampuan untuk menggerakkan pasukan dari kantor pejabat setempat hanya dia seorang. Sebuah ekspresi yang garang berkelebat di mata Yuan Yu. Ia berkata dengan perlahan, "Sudah begitu lama, aku sudah benar-benar melupakannya." Asap dupa di aula besar itu membumbung, udaranya panas dan lembab, membuat orang hanya dapat mengenakan sutra tipis. Namun, Acu berdiri di sana dan masih merasa dingin. Ia merasa bahwa rasa dingin menyebar dari jari-jarinya, merayap naik ke tulang belakangnya, lalu menyusup ke dalam otaknya. Zhao ke-13, Zhao Song, yang salah satu tangannya dibuntungkan Yan Kun, kakaknya pun tewas di tangan dirinya sendiri. Selain itu, keluarga ibunya pun dihancurkan oleh dirinya dan Yang Kun, pangeran yang saat itu paling kuat di Zhenhuang. Sekarang telah dilupakan orang hingga keadaannya menjadi seperti ini. Bahkan untuk masuk ke istana dan melayani kaisar yang sakit pun ia tak mendapatkan bagian. Aroma lembut pakaian Yan Yu dengan menusuk masuk ke dalam nafasnya. Ia memeluk dirinya. Melihat wajahnya pucat dan bibirnya biru, Yan Yu merasa agak sedih. Dengan lembut ia pun berkata, "King Er, apa aku tak lebih baik mengantarmu pulang ke Qinghai dulu?" Acu termenung, seakan tak mendengarnya dengan jelas. Sampai ia berbicara sekali lagi. Dirinya baru cepat-cepat menggeleng. Dengan cemas ia mencengkram lengan bajunya, lalu berulang kali berseru, "Aku tak mau." Ia menengadah, dengan keras kepala memandanginya, bagai seekor singa kecil yang bandel. Dengan tak berdaya, Yuan Yu menghela napas panjang. Ia menjulurkan lengannya dan memeluknya, lalu menghela napas dengan pelan. Tak lama lagi. Benar, tak lama lagi. Setiap kali para menteri perang dan pangeran melihat wajah kaisar, setelah pulang ke rumah mereka, semua berkata demikian. Kepada para bawahan mereka, kepada keluarga mereka, mereka berkata demikian. Sudah tak lama lagi. Hari-hari kaisar sudah tak banyak lagi. Hari-hari yang penuh ketegangan akan segera berlalu. Akan tetapi, hari demi hari, mulut kaisar mencong. Kaisar sudah meracau. Kaisar sudah tak mengenali orang lagi. Kaisar sudah tak bisa makan lagi.
kedengarannya, napas kaisar tinggal setarik napas saja. Sepertinya sesaat lagi kaisar akan meninggal dunia dan arwahnya terbang ke langit ketujuh. Akan tetapi, musim dingin perlahan-lahan tiba. Hujan salju lebat membuntu pintu gerbang. Seluruh langit keperakan. Tahun baru Imlek hampir tiba. Namun, sang kaisar masih hari demi hari bertahan. Ia tak hanya belum mati, bahkan kabarnya kadang-kadang ia masih dapat mengucap kalimat yang lengkap. Kadang-kadang masih dapat membuka matanya dan minum beberapa teguk sup. Tak ada yang tahu tubuh tua dan rusak itu masih bertahan untuk apa. Sepertinya ia masih mempunyai suatu keinginan yang belum terlaksana, seakan sedang menunggu seseorang, dan karenanya hari demi hari menundanya, tak mau mati, tak mau memejamkan mata. Suasana ibu kota, karena dirinya selalu tegang, karena tak ada orang yang secara sempurna memegang kekuasaan, tak ada orang yang berani mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu membunuh kaisar. Ketegangan di kota Zhenhuang bagai busur yang ditarik dengan kencang, seperti yang diteriakkan seorang pengemis di pinggir jalan dengan seenaknya. Tombak dan pedang yang berkilauan bagai salju akan dengan mengejutkan menebas. Bahkan bayi yang baru lahir pun tak berani menangis keras-keras di malam hari. Pagi hari ini, ketika Yuan Yu baru keluar dari pintu gerbang untuk menghadiri rapat pagi di istana, sudah ada orang datang berkunjung. Wanita muda itu mengenakan mantel bulu rubah berwarna putih bersih. Ia berdiri di tengah salju lebat yang putih keperakan. Biji matanya hitam legam, bibirnya merah tua, anggun bagai seseorang dalam lukisan. Cahaya mentari musim dingin menyelimuti dari ketinggian, seakan bersinar dari sebuah dunia lain yang amat jauh. Begitu dingin ketika menyinari tubuhnya. Dengan menghadap ke arah angin bertiup, Acu berdiri di mulut pintu, mengenakan sehelai mantel hijau polos. Tiba-tiba ia tertegun dengan demikian memandangnya. Untuk waktu yang amat lama tak bergeming. Ia tersenyum, senyumnya begitu hambar. Dengan perlahan ia melangkah ke depan, lalu berdiri di hadapan Acu. Sambil tersenyum licik, ia berkata dengan manis, "Liu Ji, kau tak mengenaliku, aku Qiaoba." Waktu mendadak dengan begitu cepat berlalu, bagai air sungai musim semi, dengan berkelok-kelok mengalir ke timur, namun tak terlihat bayangannya. Anak yang dulu amat kecil itu, ia berlutut di sisi dirinya. Tubuhnya begitu kecil, kurus kering bagai seekor anak serigala yang belum minum susu. Di bawah sinar rembulan yang dingin, ia bersujud bersumpah pada kakak-kakak yang sudah mati itu, berkata agar mereka menunggu dalam sekejap mata. Sudah 14 tahun Acu mengenang eksekusi mati hari itu. Dirinya bersembunyi di tengah kerumunan orang, mendengar seseorang anak menangis keras-keras, meneriakkan namanya, berteriak agar dirinya datang menolongnya. Namun akhirnya dirinya tak melangkah keluar. Hanya di malam saat bulan tertutup awan itu, merampas mayat yang hancur dari mulut anjing liar. Setelah itu, bahkan sehelai tikar jerami pun ia tak punya, membuatnya tenggelam ke dalam danau hijau Kumala yang dingin. Sudah 14 tahun, ia mengira bahwa ia sudah mati. Tak terhitung banyaknya dalam mimpi. Ia melihat wajahnya yang keras kepala mengucurkan air mata. Ia sudah bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri selama 14 tahun. Dan juga karena hal itu, begitu lama membenci Yuan Yu. Matanya terasa panas, seakan hendak mengucurkan air mata. Ia berdiri di samping pintu, menjulurkan tangannya dari kejauhan. Namun mulutnya tersenyum dengan penuh kepahitan, namun juga mengandung rasa girang seseorang yang selamat dari maut, bagai air yang melimpah, yang sedikit demi sedikit tumpah. Qiaoba menggenggam tangannya, dengan amat hambar tersenyum, lalu berkata, "Bukankah aku amat lihai, masih tetap hidup, tak disangka-sangka bukan?"
Suara ketika berbicara begitu akrab dengannya, melayang dengan ringan, namun selalu mengandung rasa asing yang agak hambar. Mereka bersama-sama masuk ke dalam ruangan. Dengan amat terbiasa, Kyoba memutari ruangan itu, lalu duduk di sebuah dipan empuk di sudut ruangan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata sambil tersenyum, Yuen keempat masih punya kebiasaan seperti ini, suka mengharumkan ruangan dengan air wangi. Dengan sikap biasa, ia melihat ke sekelilingnya, dengan spontan berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan Yuan Yu. Setelah itu, dengan acuh tak acuh, ia mengambil sebuah delima dan mempermainkan dalam tangannya. Acuh memandanginya, 1001 perkataan menggumpal di bibirnya. Namun ia tak tahu harus mulai bertanya dari mana. Namun, Kyoba tersenyum ke arahnya, lalu berkata, Liuji, tak usah kaget. Orang yang mati saat itu sama sekali bukan diriku. Di saat-saat terakhir sebelum eksekusi dijalankan, suamimu menukarku dengan orang lain. Selain itu, ia pun mengurusku selama bertahun-tahun. Di antara dia dan aku ada budi dan dendam. Tapi aku datang hari ini bukan untuk memaksamu memenuhi janjimu hari itu, untuk membalaskan dendam anggota keluarga kita. Karena bahkan diriku sendiri sudah lama mencampakkan pikiran untuk membalas dendam. Angin tiba-tiba bertiup ke dalam ruangan itu, meniup tirai di sudut tembok, sehingga agak berputar-putar. Sinar mentari menembus ke dalam, sehingga dengan sama-sama nampak debu yang amat halus menari-nari di udara. Sinar mentari yang bersinar di antara Acuh dan Kyoba begitu menusuk mata, sehingga membuat dirinya mau tak mau memicingkan mata. Namun ia masih tak bisa melihat wajah Kyoba dengan jelas. Acuh memandanginya, sebuah perasaan asing tiba-tiba muncul. Ia berpikir lama, lalu baru bertanya dengan lembut, Kyoba, apakah baik-baik saja beberapa tahun ini? Lumayan, dengan enteng Kyoba berkata, Yuen keempat cukup baik padaku. Kupikir mungkin aku mendapat sedikit cahayamu. Setelah ia pergi ke tempat Tuan Wulong untuk belajar, ia pun membawaku. Aku juga ikut belajar membaca dan menulis. Tapi ia membatasi kebebasanku, tak memperbolehkanku pergi. Aku beberapa kali melarikan diri, namun ditangkap kembali olehnya. Dengan demikian bertahun-tahun berlalu, sampai ketika berbicara sampai di sini, Kyoba mengangkat kelopak matanya dan menatapnya. Tiba-tiba ia tertawa sambil mendengus, lalu berkata, sampai di luar terdengar kabar bahwa ia mati di Yanbei. Keluarga Yuen mengeluarkannya dari keluarga mereka. Kami orang-orang Wisma Kingsan ini juga diusir keluar rumah. Aku pun bebas. Setelah itu, aku berkelana di luar. Aku seorang gadis dan tak punya kepandaian untuk mencari uang. Setelah itu aku terbenam ke dalam kehidupan malam, berkelana di rumah bordir kira-kira setahun lebih. Aku kebetulan bertemu dengan pangeran ke-13, juga masih karena keberuntungan Liuji. Karena wajahku mirip denganmu, aku langsung disukai oleh Yang Mulia. Sekarang, statusku adalah budak rumah pangeran. Setelah bertahun-tahun mengembara, aku masih seorang budak, hanya diperlakukan sedikit lebih baik saja. Mendengar nada suaranya yang acuh tak acuh, mendengarnya menyebut nama Zhou Song, Acuh teringat akan semua yang dilihatnya di Gunung Jiangxi beberapa hari sebelumnya. Teringat akan perempuan yang mengenakan pakaian lelaki itu. Mau tak mau, dengan perlahan alisnya terangkat. Dengan suara rendah ia bertanya, Kau sudah lama tahu aku datang ke Zhenhuang. Kenapa tak datang mencariku? Untuk apa aku mencarimu? Mata Kyoba menyapu dengan tajam. Dengan amat dingin ia tersenyum. Di wajah yang muda sama-sama nampak sikap merendahkan dan dingin. Dengan perlahan ia berkata, sekarang status Liuji sangat tinggi. Jenderal pasukan Qiuli Yanbei, Raja Qiuli Biantang. Dan sebentar lagi akan menjadi Nyonya Menteri Perang Dakia. Kalau aku seorang budak yang amat kecil ini dengan gegabah datang, bukankah aku akan membuat Liuji kehilangan muka? Sinar mata Kyoba dingin.
terutama ketika mengucap perkataannya. Nyonya Menteri Perang itu, sepasang matanya seakan menyemburkan api. Dupa di pedupaan perlahan-lahan menyala, seberkas asap yang tipis memumbung ke atas. Cahaya emas muda bagai air dangkal sedikit demi sedikit memancar masuk. Sinarnya yang jernih dan terang benderang bersinar di lantai dengan pecah-pecah, hingga rantai menjadi bertutul-tutul. Ruangan itu sunyi senyap. Dengan diam Acu memandanginya. Hatinya yang panas membara, satu cun demi satu cun pun menjadi dingin. Perkataan di sudut bibirnya, sehingga dengan tegas ditelannya. Hatinya linglung bagai salju putih Yanbei, seluruhnya dingin. Ia mendengar suaranya sendiri sedang bertanya dengan suara datar tak bergelombang. Kalau begitu, untuk apa hari ini kau datang? Yang mulia harus pergi. Aku hendak memohon padamu untuk memberiku surat pembebasan diri dari daftar budak keluarga kekaisaran, sehingga aku dapat mengikuti yang mulia pergi. Acu agak terkejut. Zhozong hendak pergi kemana? Masih bisa pergi kemana lagi? Pergi ke Yansai untuk mengawasi peternakan kuda Pangeran Dakia yang terhormat. Pangeran yang dilahirkan oleh Permaisuri tak nyana direndahkan dengan dijadikan pengawas peternakan kuda. Wajah Kyoba berubah menjadi muram. Sambil menggertakkan gigi, ia berkata dengan dingin. Suaranya mengandung kemarahan yang amat besar, yang seakan tak dapat dikendalikannya. Kenapa? Mau bagaimana lagi? Bukankah karena dirimu? Kyoba berpaling. Lalu berkata dengan dingin, sejak tangannya dipotong oleh anjing Yanbei itu, yang mulia selalu menyendiri di rumah, tak pernah memperdulikan pertentangan di istana. Dalam perebutan kekuasaan, para pangeran sibuk memperebutkan kekuasaan, tak ada yang memperdulikannya. Akan tetapi, beberapa hari sebelum ini, demi dirimu ia menggerakkan pasukan kantor pejabat setempat, dan juga menunjukkan itikat baiknya padamu. Menurutmu, Pangeran ke-14 dan orang-orang sepertinya masih dapat membiarkan dia dengan statusnya yang seperti itu tinggal di ibu kota. Tangan Acu luar biasa dingin, otaknya berdenging. Ia hanya mendengar suara Kyoba dengan tajam, terngiang di telinganya. Dengan amat gusar ia berkata, aku tak mohon kau mencari agar cara yang mulia dapat tinggal di ibu kota. Hanya memohon kau mendapatkan sepucuk surat. Kalau yang mulia tak mau mengajakku pergi, aku sendiri akan mengikutinya. Paling tidak, aku akan dapat melayaninya merebus air, supaya ia tak pergi dengan sebatang kara. Aku berhutang budi pada yang mulia. Aku tak boleh seperti orang-orang lain, membalas air susu dan air tuba, tak tahu berterima kasih. Setelah amat lama, Acu baru mengangkat kepalanya. Ia menatap wajah Kyoba yang bagai lukisan tanpa berkedip, lalu berkata dengan amat hambar, Kyoba, apa kau harus begitu asing padaku seperti ini? Perkataan yang diucapkan Liuji, apa status Anda? Sedangkan apa status Kyoba? Aku mana berani menjalin persahabatan denganmu. Lagi pula, kalau kau bicara seperti ini lagi, cepat pergi dari hadapanku. Tak usah datang untuk memohon apa-apa lagi dariku. Aku akan menganggap diriku tak punya adik sepertimu. Mendadak Acu berkata dengan suara marah yang mengandung rasa dingin. Seketika itu juga, Kyoba tertegun. Dengan terpana ia memandang Acu yang sedang murka. Untuk sesaat ia tak kuasa berkata apa-apa. Kau sedang gusar pada apa? Kau sedang marah pada apa? Karena waktu itu aku tak bisa melindungimu, tak membawamu pergi. Masih marah karena aku hari ini tak bisa membalaskan dendam Lin Qi dan Ji Qiang. Dan juga mengakui musuh sebagai suami, menutupkan diri pada musuh. Acu berkata dengan gusar, beberapa tahun belakang ini, kau menderita, namun aku pun belum tentu bahagia. Kukira kau sudah mati, aku menyesali dan membenci diriku sendiri. Selama 14 tahun, hari ini kau datang mencari dan mengunjungiku, lalu berbicara dengan penuh sindiran tajam. Apakah ini cinta di antara kakak berhati kita? Sinar matahari tengah hari memancar ke dalam, menyinari lantai dan menimbulkan bercak-bercak putih terang. Acu bangkit lalu dengan amat dingin memandanginya.
Sudah 14 tahun. Selama ini telah timbul berapa banyak masalah. Otakmu dipenuhi pikiran tentang betapa tak beruntung dan sedihnya dirimu, lalu menimpakan segalanya ke orang lain. Aku benar-benar ragu, apa kau bukan adikku yang kuat dan berani yang kukenal dulu? Kau memilih nama Yukin untuk dirimu sendiri. Apa kau benar-benar tak punya hati? Kyoba berdiri di tempat, wajahnya agak pucat. Namun Acu tiba-tiba merasa begitu lelah. Seluruh otot dalam tubuhnya seakan menjerit kelelahan. Dengan perlahan ia berbalik, lalu dengan amat hambar berkata, "Pergilah, aku tak mau urus masalah Zhao Song." Setelah itu ia kembali ke kamar. Setelah amat lama, Kyoba baru pergi. Dari balik kertas pelapis jendela, ia melihatnya diantar Mikiang yang lainnya meninggalkan Wisma Menteri Perang. Punggungnya begitu kurus, pakaiannya seputih salju, seakan hendak melebur ke dalam hujan salju yang amat luas. Acu memandanginya, memikirkan perkataannya. Barusan ini dikenai tahanan rumah, mengembara terbenam dalam dunia malam. Ia menggigit bibirnya kerat-erat, hatinya berduka. Ia duduk seorang diri sampai senja menyelimuti keempat penjuru. Yuan Yu memeluknya dari belakang. Suara yang berat terdengar dari belakang punggungnya, mengandung suara suatu teguran. "Malam ini kenapa tak makan?" Acu dengan demikian bersandar di dadanya, bagai seekor ikan yang masuk ke dalam air. Begitu santai, ia menggenggam tangan Yuan Yu. Tangannya begitu besar, seakan dapat membungkus seluruh tangannya yang kecil. Karena merasa murung, ia tak ingin berbicara, hanya dengan seksama menghitung kapalan di tangan Yuan Yu. Kyoba datang. "Ya," Acu mengangguk. "Kau sudah lama tahu, kenapa tak memberitahuku?" "Aku selalu ingin memberitahumu, namun tak dapat menemukan waktunya." Yuan Yu tersenyum, lalu dengan agak tak berdaya berkata, "Tak peduli kau percaya atau tak percaya, masalah ini selalu menekan hatiku, dan terhitung suatu saat ganjalan. Bagaimanapun juga, dalam beberapa tahun itu aku tak terlalu baik padanya. Ketika ia beberapa kali melarikan diri, aku memukulnya. Saat itu watakku aneh. Setelah menyelamatkannya, aku malahan menahannya dan tak ingin membebaskannya. Ketika suasana hatiku baik, aku mengajarinya membaca dan menulis, serta berlatih silat. Ketika suasana hatiku tak baik, aku merasa bahwa wajahnya mirip denganmu dan menghukumnya. Beberapa tahun itu di gunung, aku tak punya gadis pelayan. Dialah yang selalu melayaniku. Sekarang wataknya aneh, mungkin karena diriku." "Berapa lama dia di sisi Zhao Song?" "Sudah 2 atau 3 tahun." Yuan Yu mengingat-ingatnya. Kabarnya Zhao Song sangat menyayanginya. Ia pernah dengan tak sengaja membunuh selir kesayangan Zhao Song, tapi Zhao Song tak menyelidikinya. Acu terdiam untuk amat lama, lalu baru berkata, "Mungkin ia punya maksud tertentu terhadap Zhao Song." Yuan Yu tersenyum, lalu berkata, "Tentang pada siapa ia mempunyai maksud tertentu, yang penting kau tak marah padaku. Masalah Zhao Song itu, kau jangan khawatir. Kalau Zhao yang ingin berkuasa, ia masih harus bertanya apakah kami setuju atau tidak. Hanya saja aku justru bertanya bahwa Zhao Song meninggalkan ibu kota sekali tak ada jeleknya. Di Zhensuang ini, cepat atau lambat akan terjadi kekacauan besar. Dalam situasinya, pergi jauh lebih aman daripada tinggal." Acu sebenarnya juga berpikir sampai ke situ. Ia mengernyitkan keningnya. "Kalau begitu, bagaimana?" "Aku berencana untuk mengirimnya ke Qinghu. Pertama, karena di sana dekat dengan Beidi, berada dalam lingkup pengaruh Joce. Kedua, di sana adalah tempat orang Qiang berkumpul. Kehidupannya makmur dan ramai. Karena berada di tepi pantai, hawanya pun hangat." Acu mengangguk-angguk lalu berkata, "Lakukanlah sesuai yang kau katakan itu." "Kalau begitu, besok aku akan segera mengaturnya. Kau mau tak mau mengantarnya, bertemu muka dengannya." Acu berpikir dengan diam untuk waktu yang lama, lalu menggeleng. Dia mungkin juga sama sekali tak ingin menemuiku. Sebaiknya tak usah banyak masalah.
Yuan Yu berkata, namun kurasa kau harus bertemu muka dengannya. Acu mengangkat kepalanya, lalu memandangnya dengan dahi berkerut. Yuan Yu tersenyum lalu berkata, jangan melihatku seperti itu. Aku tak punya maksud lain, hanya tak ingin kau seharian penuh penyesalan seperti ini. Masalah bertahun-tahun yang lalu itu tak dapat ditimpakan di pundakmu. Bertahun-tahun yang lalu, pandangan mata Acu mendadak berubah menjadi hampa. Dalam benaknya berkelebat ingatan tentang hari di gunung Jiangji itu. Lelaki itu berdiri, pakaiannya melambai pelan. Rambut hitamnya diwarnai bunga salju, sebuah lengan baju yang kosong, bagai pohon liu yang tak berakar. Ingatan itu sudah diselimuti debu dan sekarang dirobek. Segalanya masih sama, namun manusia berubah. Hanya pohon mapel yang berwarna merah, persis seperti bertahun-tahun yang lalu. Setelah hujan salju turun semalaman, seluruh kota Zhenhuang diselimuti warna putih yang amat luas. Ketika pagi-pagi membuka pintu, tumpukan salju mencapai lebih dari 1 ci tebalnya. Tak sampai selutut, di tanah yang datar salju putih melayang. Angin rambut putih bertiup, membuat orang tak bisa membuka mata. Para prajurit menjaga kota menguap. Sebelum mentari terbit, mereka telah membuka gerbang kota yang berat. Dengan sama-sama seperti di tengah cahaya yang suram, nampak sosok-sosok yang tak jelas. Ketika mereka sudah hendak membuka mata lebar-lebar untuk melihat mereka dengan seksama, rakyat jelata yang selama itu menunggu di mulut gerbang untuk bersiap masuk ke kota sudah berbondong-bondong masuk. Namun, sebuah kereta kuda sederhana yang beratap kain hitam, pintu dan poros yang terbuat dari kayu eboni. Roda kereta itu berderit, menggulung salju putih bersih di tanah, membuat jejak yang amat dalam di jalan yang amat panjang itu. Kereta kuda itu nampaknya sederhana tanpa hiasan dan juga tak mengeluh walaupun harus mengikuti di belakang rombongan rakyat jelata. Para prajurit penjaga gerbang seharusnya tak menganggapnya kereta pejabat tinggi kota Zhenhuang, dan seharusnya juga tak membebankan ongkos kereta yang besar. Mereka pun berteriak-teriak untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Setelah menunggu sekitar 1 sichen lebih, kereta kuda itu baru kembali keluar dari kota Zhenhuang. Sang mentari dengan kemalas-malasan bersinar menembus kabut pagi dan memancarkan sinar yang putih. Burung-burung yang sedang bermigrasi sudah terbang tinggi. Hanya elang yang tahan dingin yang masih tinggal. Sambil memekik panjang mereka melintasi cakrawala. Sayapnya seluruhnya putih, terkadang terbang ke dalam lapisan awan sehingga sosoknya menghilang. Hanya dapat terdengar suara pekikannya yang panjang bergema di padang bersalju. Ketika kereta kuda tiba di pegunungan Siema di luar kota, nampak seorang gadis berdiri di jembatan Yangguang. Ia mengenakan mantel bulu putih bersih bersepatu lars untuk menunggang kuda berwarna hitam. Wajahnya bagai lukisan, nampaknya ia sudah lama berdiri di tengah angin dingin. Pipinya merah padam, ekspresinya yang sehari-hari keras dan dingin agak melembut, penuh kelembutan yang jarang terlihat. Melihat kereta kuda itu lewat, ia maju ke depan selangkah. Perawat kuda mengikuti di belakangnya, menginjak tumpukan salju hingga bergemerisik. Kusir kereta juga seorang remaja yang tak besar, paling tua umur berusia 6 atau 17 tahun. Melihat dirinya, ia sepertinya agak terkejut. Ia berpaling dan berbicara pada orang di dalam kereta itu. Sebuah tangan yang kurus kering menjulur keluar. Ia sedikit menyingkap tirai kereta, memperlihatkan mata indah seorang lelaki serta sepasang alis yang berkerut dalam-dalam. "Kenapa kau datang?" Suara Jansong tak nyaring dan riang gembira seperti tahun-tahun yang lalu, melainkan telah berubah menjadi agak berat. Selama bertahun-tahun belakangan ini, selalu bagai kolam yang tak mengalir, tak terkejut dan sama sekali tak bergelombang. Namun hal itu bukan masalah. Bagaimanapun juga, ketika gadis itu pertama kali mengenalnya, dia juga seperti itu, tenang, lembut, tak tertarik pada segala hal. Oleh karenanya,
Josong sedikit demi sedikit mundur di area politik Dakia. Dari pangeran anak permaisuri yang luar biasa berkuasa, berubah menjadi seorang miskin kesepian yang bahkan tak diantar seorang pun ketika dikirim ke pengasingan. Mungkin kecuali gadis ini, di seluruh kota raja ini sudah tak ada orang lain yang mengingatnya. Dengan tenang Kyoba tersenyum. Sudut-sudut bibirnya masih melengkung dengan sikap mengejek. Ia melangkah ke depan. Dengan sangat enteng memberikan tali kekang kuda kepada remaja itu. Lalu berkata, "Ajiang, pasang abah-abah kuda-kuda itu." Josong mengernyitkan dahinya, lalu berkata dengan suara rendah, "Apa yang kau lakukan?" Kyoba tersenyum ke arahnya sambil mengangkat alisnya. Matanya bening dengan amat enteng ia berkata, "Tentu saja aku akan menemanimu pergi." Josong masih mengernyitkan keningnya. Wajahnya agak muram, menunjukkan rasa tak sabar yang jarang terlihat. "Wukin, jangan berbuat onar." Kyoba sekarang dipanggil Wukin, yang berarti tak punya hati. Ia memang benar-benar tak punya hati. Seumur hidupnya, ia mempunyai berbagai nama lain yang terhitung banyaknya. Namanya semasa kecil di rumah keluarga Jing sudah tak diingatnya lagi. Anggota keluarga yang diingatnya hanya Jiking, Linki, dan beberapa orang lainnya. Karena usianya masih kecil dan juga bukan anak nyonya keluarga Jing yang sah. Ia bahkan melupakan nama saudara-saudaranya yang sama-sama masih kecil. Dan hanya dapat setelah lulus dari maut memanggil saudara-saudaranya berdasarkan usia masing-masing. Beberapa anak saudara itu dipanggil Kyoki, Kyoba, dan Kyojiu berdasarkan usia masing-masing. Seperti binatang ternak, hanya beberapa nomor yang amat dingin, bahkan lebih buruk dari kuda perang yang berdarah murni. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kita lanjutkan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.